Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal ever ya yang sudah masuk di hari pertama kemarin ya, pelaksanaan subtes substansi PPG calon guru. Baik, kita langsung saja ya. Nah, ini kita lanjutkan saja ya. Sekarang kita sudah sampai di nomor 46. Coba diperhatikan ya soalnya. Nah, di sini sebuah stand bakso di sini menyediakan saus sambal dalam botol berukuran 5 liter. Setiap pengunjung rata-rata menggunakan 15 ml saus sambal. Pada siang hari terdatang 50 orang pengunjung. Selain itu, petugas juga menggunakan 250 ml untuk keperluan memasak. Pertanyaannya di sini, siapa nama penjual baksonya? Oh, bukan. Yang ditanyakan berapakah sisa saus sambal di dalam botol ya. Nah, ini caranya cukup mudah ya. Kalau di materi pokok numerasi, ini merupakan soal tentang materi pokok bilangan ya, yaitu operasi pada bilangan bulat. Nah, tapi kita jadikan dulu satuannya, kita samakan ya. Ini 5 liter bisa dijadikan mililiter. Berarti kalau liter ke mililiter tinggal dikali 1000. 5 dikali 1000 berarti 5000 mililiter. Nah, sekarang coba ya diperhatikan, ini kan dikatakan pengunjungnya ini menggunakan 15 ml saus. Pada siang hari telah datang 50 orang, berarti 50 orang tersebut dikali dengan 15 dapatnya 5 kali 5 25 berarti 750 mililiter ya. Berarti kita bisa langsung hitung ya sisa saus yang ada. Awalnya 5000 kemudian dikurangi dengan 750 ya. Kemudian ini berarti 4250 ya. Kemudian langsung dikurangi dengan 250 ya. Berarti ini 4250 ya. Dikurangi dengan 250 jadi sisanya sama dengan 4000 mililiter. Jawabannya berapa? Ya, cukup simpel ya sebenarnya kalau soal seperti ini. Tinggal teman-teman agak lebih jeli lagi dalam melihat soal. Baik, coba kita lanjut ke soal nomor 47. Silakan. Ya, kalau tadi tentang stand penjual bakso, ini sekarang proyek pembangunan ya. Coba di sebuah proyek pembangunan, 3 alat mengeluarkan bunyi secara berkala. Gergaji mesin ini berbunyi setiap 8 detik ya. Kemudian bor listrik berbunyi setiap 12 detik dan mesin pemotong keramik berbunyi setiap 18 detik. Ketiga alat tersebut pertama kali berbunyi bersama tepat waktu jam 8 ya. Ini mungkin kontraktornya lagi gabut ya. Dia coba hitung. Ya, ini dia ukur di jam tangannya ya, jam 8 pas. Nah, kemudian kita akan hitung kapan ketiga ya, jam berapa kira-kira tersebut akan kembali berbunyi secara bersamaan untuk pertama kalinya. Nah, kebetulan kontraktor ini dia sudah ikut ya numerasi di ruang tentor ya, jadi dia agak lancar. Untuk soal seperti ini dia menggunakan KPK ya. Jadi cari KPK-nya 818 teman-teman. Kita menggunakan cara siluman ya. Ini jadi yang dicari adalah KPK 8, 12 dengan 18. Coba ya menggunakan tabel. Ini 8, 12, 18. Kita bagi dulu ya dengan bilangan-bilangan prima mulai dari 2. Ini bisa 4, 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 dulu selama masih bisa. Ini 2, ini 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2 tidak bisa. Ditulis saja ya guys. Nah, kemudian dibagi 2. Jadi kalau tidak bisa dibagi, ya ditulis ulang. Ini 2 bagi 2, 1. Ini tidak bisa, ini juga tidak bisa. Bagi 2 sudah ya, bagi 3 lagi. 1 sudah, 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Kemudian dibagi 3 terakhir. Ini 1, ini 1. 3 bagi 3, 1. Jadi KPK-nya ini ditulis saja semua ya. Ini berarti 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 3, 28 ya. 8 dikali 9 dapatnya 72 detik. Ya, karena dia menggunakan satuan detik. 72 detik ini sama saja dengan, ini kan 60 ya. 60 detik ditambah dengan 12. Berarti 1 menit 12 detik. Nah, berarti dia berbunyi di jam 8 lewat 1 menit 12 detik. Jawabannya
Bravo, ya. Paham ya, teman-teman? Nomor 48, silakan. Ya, baik. Nah, ternyata di dalam gedung tersebut ada bak mandi yang akan dihitung ya. Suatu bak mandi berukuran balok berukuran 60 cm kali 50 cm kali 1,1 meter. Jadikan dulu ini cm ya, guys. Dikali 100 berarti 110 cm. Terbuat dari keramik, ketebalan bak mandi adalah 10 cm. Bak tersebut akan diisi air dari keran dengan debit air 4 liter per menit. Baik, nah kita hitung dulu volume dari bak tersebut ya. Ingat, ini ketebalan bak mandi 10 cm berarti karena ini kan dikatakan panjangnya 60 cm, ya kan? Di belakang juga kan ada ya, tertutup. Ini lebarnya 50. Ini juga ada di bagian di sininya ya, 50 cm dan tingginya itu 110 cm. Berarti kita hitung dulu karena yang dihitung adalah volumenya bagian dalam ya. Berarti kita hitung dulu panjang lebar tingginya untuk yang bagian dalam saja. Ya, jadi untuk panjangnya itu ini kan 60 ya. 60 dikurangi dengan di sini ada ketebalannya 10 cm. Ini juga ada ketebalannya 10 cm. Jadi 2 kali 10 gitu ya. Ini 2 kali 10 dapatnya 60 dikurangi 20 dapatnya 40 cm ya. Betul atau betul? Ya, betul. Lebarnya juga begitu. Lebarnya 50 dikurangi dengan 2 kali 10. 50 kurang 20 dapatnya 30 cm. Ya. Tapi kalau tingginya satu saja ya. Ini saja yang dihitung ketebalannya di bawah. Jadinya ditulis 110. Ya, ini 110 dikurangi dengan 10 berarti ini dapatnya 100 cm. Ya, bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Berarti sudah bisa kita hitung volumenya untuk bagian dalam. Tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. 40 dikali dengan 30 dikali 100. 4 kali 3 12 dikali 1 12. Nolnya ada 1 2 3 4 ya. 4 ya. Ini 1 2 3 4. Artinya 120.000 cm pangkat 3. Sehingga ini benar. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Nah, karena ini berkaitan dengan debit. Debit itu kan dia menggunakan liter, ya. Sementara liter itu tidak ada di sini. Ya, mesti kita ubah. Liter itu sama saja dengan, teman-teman paham? Masih ingat? Liter itu sama saja dengan desimeter kubik atau desimeter pangkat 3, ya. Artinya ini kita jadikan dulu dalam bentuk desimeter pangkat 3 berarti dibagi 1000. Karena kalau dia pangkat 3, setiap satu langkah itu dikali atau dibagi 1000, ya. Artinya ini sama saja dengan 120 desimeter pangkat 3 atau bisa ditulis 120 liter. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kita hitung apakah air dalam bak akan penuh setelah setengah jam. Ingat rumusnya debit. Debit itu yang disimbolkan dengan Q, itu sama dengan V, kecepatan dibagi dengan waktu. Karena waktunya yang dihitung berarti dibalik ya, ditukar saja guys. V, volumenya ini ya, dibagi dengan Q. Volumenya tadi berapa? 120 liter. Dibagi dengan debitnya itu 4 liter per menit. Ya, berarti ini sama dengan 30 menit ya. Ya, atau sama saja dengan setengah jam. Ya, jika air dalam bak diambil sebanyak 10 liter setiap harinya, maka air dalam bak akan habis dalam waktu 10 hari. Coba ya, ini bisa langsung dikali 10 dikali dengan 10 liter berarti 100 liter ya. Maaf, ini jadinya 100 liter. Oke, ini kita langsung saja ya. Ini berarti ini salah ya, karena masih ada tersisa sebanyak 20 liter. Baik ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 49. Silakan dipahami dulu soalnya.
Ya, ini tentang diskon plus-plus ya. Salah satu kesalahan kita kalau mendapatkan soal diskon plus-plus begini, kita menjumlahkan 30 tambah 30 tambah 20% ya, padahal itu jelas-jelas salah. Tidak begitu hitungannya, aturannya. Jadi kita harus hitung masing-masing ini salah tulis ya, toko. Jadi Ika ini berbelanja baju di toko yang memberikan diskon sebagai berikut ya. Jika harga baju 100.000, maka uang yang harus dibayar Ika setelah diskon adalah berapa rupiah. Jadi kita hitung dulu harga setelah diskon 30%. Caranya itu 100 dikurangi 30 ya. Jadi 100 asumsinya kan 100%. Dikurangi dengan 30 berarti 70% dikali dengan 100.000. Ini tinggal diselesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. Jadi 7 hitung nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini harga baju setelah didiskon diskonnya 30%, yaitu 70.000. Nah, kemudian harganya setelah 20% dengan cara yang sama, ya. 100 kurang 20 berarti 80%. Dikali dengan 70.000. Nolnya dicoret 2. 8 kali 7, 56. Nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti harganya adalah 56.000. Aman ya untuk soal ini. Next, nomor 50, silakan. Ya, nah di sini tangki truk pengangkut BBM berbentuk tabung berukuran seperti gambar berikut ya. Ini BBM ini dalam tangki tersebut dikirim ke sebuah SPBU. Setiap hari rata-rata SPBU ini melayani 40 sepeda motor dan 20 mobil. Rata-rata pembilang BBM untuk sepeda motor adalah 2 liter dan untuk mobil itu 10 liter. Nah, di sini kita akan cek satu persatu. Yang pertama, dalam situasi normal, persediaan BBM di SPBU akan habis dalam waktu 77 hari. Nah, kita perlu hitung dulu ya berapa volume BBM ini dalam tangki tersebut. Nah, berarti kita menggunakan rumus volume tabung, yaitu rumusnya Pi R kuadrat dikali T. R-nya berapa? Ini bagus kalau kita hilangkan dulu, kita jadikan desimeter, karena ini berkaitan dengan liter ya. Ini dijadikan desimeter, tinggal dikali 10, 35 desimeter. Ini dikali 10 juga, berarti 28 desimeter. Dikali 10. Atau ini karena ini diameter, ini jari-jarinya berarti dibagi duanya ya, itu 14 desimeter. Oke, nah tinggal kita masukin ya. Ini 22/7, R-nya adalah 14, karena pangkat 2 kali kita tulis ya. Tingginya yaitu 35. Nah, ini kita bisa coret manja, 14 bagi 7, 2. 22 dikali 2 dapatnya 44. Kemudian 14 dikali 35 dapatnya 490. Koreksi kalau salah hitung ya. Dapatnya 21.560 desimeter pangkat 3, 21560 atau 21560 liter ya. Nah, kita jadikan saja langsung ya, 21560 liter. Nah, sekarang coba kita hitung dulu kebutuhannya untuk pernyataan pertama ini ya. Kebutuhannya sepeda motor dengan liter. Nah, ini dalam satu hari ya, 40 meter dikali 40 sepeda motor dikali 2 liter. Ditambah dengan 20 mobil ini dikali 10. Berarti 80 ditambah dengan 200. Dapatnya ini 280 liter ya. 40, 80, 200, 280. Baik. Nah, berarti untuk menghitung ini tinggal dibagi guys ya. 21.560 total keseluruhannya dibagi dengan kebutuhannya satu hari itu 280. Berarti nolnya habis. 2156 dibagi 28 itu dapatnya 77 hari ya. Jadi ini benar. Bisa dipahami? Nah, kemudian untuk pernyataan kedua ya. Ini kan dikatakan karena ada isu harga BBM akan dinaikkan pada hari ke-20 ya. Berarti sudah 19 hari. Jadi coba ya. Hari 1 sampai 19 atau 19 hari. Kebutuhannya yang sudah terpakai adalah 19 dikali dengan 280 ya, karena satu hari kan 280. 19 dikali 280 dapatnya ini 53. 9 kali 8 2, 53
5320 liter ya. Nah, coba pada hari ke-20 satu hari itu kendaraan menjadi 50 sepeda motor dan 40 mobil. Berarti coba kita hitung kebutuhannya pada hari itu. Berarti 50 dikali 2 ditambah dengan 40 dikali 10. Oke? 50 kali 2 itu 100. Ini 400. Berarti 100 tambah 400 500 liter, guys. Nah, jadi sisa BBM yang awalnya itu 21560 kemudian sudah dipakai 19 hari sebanyak 5320 dikurangi pada hari ke-20 ya, itu 500. Dapatnya ini sisa 15.740 liter. Teman-teman tolong dikoreksi ya kalau salah hitung. 15.740 dibagi dengan sisa harinya berarti 15.740 dibagi dengan 280 ya. Ini karena dibagi per harinya kan 280 gitu ya. Nah, ini 1574 dibagi 28 dapatnya 56,2 hari ya. Ini kurang dari 50 hari ya salah. Ya, malah lebih 56 setengah hari atau berapa, intinya lebih dari 56 hari. Baik teman-teman, saya kira itu ya pembahasan effort yang kita sudah dapat dari hari pertama ujian kemarin. Semoga teman-teman semua yang belum ujian ya bisa dimaksimalkan lagi untuk belajar dan diberikan kelulusan menjadi mahasiswa PPG calon guru tahun ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.